Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng AR Review. Kali ini kita akan coba nge-review dulu ya tentang NMAX Neo S. Nah, ini disclaimer dulu, ini bukan review sebenarnya. Ini cuma impresi pemakaian aja selama 2 minggu ya. Apa aja menurut kami kelebihan dan kekurangannya. Oke, simak dulu videonya. Kelebihan yang kami suka terlebih dahulu yaitu dari sisi desain ya, apalagi bagian depannya ini yang paling kami suka itu adalah desain dari headlamp. Itu cocok banget sama badannya yang besar ya. Terus dari sisi keseluruhan juga bagus. Desain headlamp belakangnya juga kelihatan keren ya, gahar. Walau mungkin ada minusnya di lampu sennya ya. Lampu sennya ini terpisah dari stop lamp. Tapi untuk desain ini kembali lagi ini secara objektif ya. Ini selera sih kalau desain, tapi dari poin-poin yang disebutkan tadi itu alasan kenapa menurut kami desainnya cukup bagus. Oke, kelebihan keduanya menurut kami adalah akselerasi dari NMAX Neo S ini cukup bagus. Apalagi ketika kita butuh akselerasi instan ya. Kita gaspol ketika VVA-nya hidup, itu cukup ngasih dorongan yang cukup berarti ya. Jadi motor bisa lari kenceng dengan waktu yang dibutuhkan cukup singkat. Dan poin yang ketiga menurut kami itu kelebihan dari NMAX Neo ini, konsumsi BBM cukup irit ya. Saya full tank ngisi Pertamax itu 70.000 dengan harga Pertamax sekarang 12.100. Itu udah bisa full tank. Terus untuk konsumsi rata-rata bisa dilihat di sini. Rata-rata yang bisa saya dapat itu ya 36 sampai 35 km per liter, which is itu cukup bagus ya. Terus kelebihan yang keempat menurut kami, motor ini cukup nyaman ya, karena kami berkeluarga, 2 dewasa dan 2 anak-anak. Menurut kami ini dipakai bonceng 4 masih nyaman, masih oke, tidak limbung. Juga mungkin banyak yang bilang ya shocknya keras, tapi menurut kami shocknya itu pas, lembut, bantingannya juga nggak terlalu lembut-lembut banget, tapi motor nggak limbung sih, itu yang penting untuk boncengan 4. Oke, sekarang masuk ke sisi kekurangan. Kalau menurut kami adalah dari segi pengereman ya. Pengeremannya ini agak kurang kalau menurut kami. Jadi ketika kita coba speeding itu kita kurang pede untuk ngerem ya, jadinya takut kalau untuk speeding. Mungkin nextnya sisi pengereman ini yang perlu di upgrade ya, coba ganti master rem mungkin sama kabel rem, terus kalipernya. Untuk kekurangan selanjutnya adalah mungkin motor tidak untuk semua tinggi badan, karena cukup berat motornya juga. Kemarin aja contohnya dipakai istri saya, ini jadi jatuh, tapi untung istri saya nggak apa-apa. Ketika mundurin motor ini dia jatuh, alhasil jadi ada lecet di sini ya, tapi nggak apa-apa, bisa kita maklumi karena emang motornya berat. Nggak cocok untuk semua kalangan sih, mungkin untuk orang yang tinggi di atas 160 mungkin ya untuk motor ini. Untuk kekurangan berikutnya itu ada beberapa komponen yang dengan bahan material plastiknya itu kayak kesannya murahan ya. Contohnya di sini spakboard ini kayak kopong gitu ya rasanya. Terus ada lagi di bagian tutup handle-nya ini kayak tipis banget.
Tapi kembali lagi itu selera ya. Tapi menurut kami ini agak kurang ya untuk motor seharga 30 ke atas. Selama 2 minggu ini apa aja yang udah kami ubah di sini? Yang pertama ada windshield atau visor ya. Ini diubah jadi yang transparan dan ada beberapa ornamen-ornamen. Karena sebelumnya yang hitam itu kurang bagus ya menurut kami. Itu pun bahannya gampang lecet, kegores dikit kayak ada lecet-lecetnya. Terus yang kedua yang kami ganti itu dudukan plat nomor ya, karena kami kurang suka dudukan plat nomor yang ditaruh di windshield atau visor ya. Kayak orang yang lagi sakit demam terus dikompres. Jadi kami beli dudukan plat nomor sini biar bisa dipasang di sini. Ini cukup aman sih. Ini jarak masih jauh, ketika dibelokin pun dia nggak mentok, aman. Terus yang ketiga yang kami ubah itu ada spion model sirkuit ya, biar ganteng ya, supaya bisa dilihat tuh dari depan. Oke, terus kemudian ada baut spakbor juga diganti biar ada sedikit garnish, biar nggak polos-polos banget. Terus bagian bordes ini juga untuk karpetnya kami ganti biar ada motifnya. Sebelumnya sih polos ya, polos cuma dengan beberapa garis. Ini sekarang ada beberapa ornamen dan ada tulisan NMAX-nya di sini. Dan karena kami punya anak juga, ini dikasih boncengan tambahan untuk anak-anak. Ya ini bisa dilepas. Oke, dalamnya ini materialnya empuk, jadi nggak merusak bodi. Oke, mungkin itu aja impresi dari pemakaian NMAX selama 2 minggu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.